Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mat Pentol. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Teman-teman, ya karma itu tentu ada. Dimana di sini kita lihat ya, pegiat medsos Babe Aldo, ya Babe Aldo nih ditahan atas dugaan pencemaran nama baik. Si Babe ini ditahan, diketahui beberapa kali mengunggah konten yang mengkritisi pengelolaan PDAM Balangan. Ia mempertanyakan proses pengangkatan Ari Widodo sebagai direktur, penggunaan dana dan penyertaan modal, hingga berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan distribusi air bersih. Selain itu juga si Babe Aldo juga mengangkat konten mengenai gaya hidup mewah seorang ASN bernama Rizky Amelia. Kemarinnya si Babe ini ngecengin Pak Jokowi ya kan. Mengharap kadernya Pak Jokowi ini dan itulah ya. Waduh, pokoknya betul-betul dia tuh bersemangat sekali. Segala macam, mungkin sama kayak Tipa, suka menjelek-jelekan, suka memfitnah. Yang Tifa bilang bahwasanya Pak Jokowi otaknya kecil dan sebagainya itu. Jadi dia tuh sangat benci sekali sama Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena dia pun juga termasuk anggota daripada HTI-DPI. Nah gitu yang dibubarkan oleh Pak Jokowi dulu. Saya mengajak Anda datang Pak, datang. Kalau Bapak pernah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, gampang datang. Yang akan nanya nanti dosen kok. Dokter Tifa itu dosen. Iya, Dokter Tifa itu dosen dia. Semua pertanyaan dia saya jamin by jurnal, by riset, by data. Jadi siap-siap aja Pak. Anggap aja dah, mungkin kalau dulu di UGM ujiannya mungkin bisa nembak mungkin. Atau mungkin ujian mungkin enggak ujian, mungkin iya mungkin. Nah kita rakyat Indonesia sama-sama menunggu. Kira-kira kalau Jokowi berhadapan dengan ratusan pertanyaan dari Dokter Tifa, apakah Pak Jokowi keluar ruang sidang masih bisa normal? Terima kasih. Oke. Nah, ya. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Saya kan memang domain saya sebagai dokter, ya, sebagai praktisi neuroscience, behavior, dan juga saya menguasai ilmu anatomi, ya udah ini aja. Jadi dari spesimen ijazah, artefak-artefaknya itu orang lain aja yang meneliti, termasuk Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. Kayaknya bukan cuma foto, materai juga. Oh ya, materinya Prof. C kan, Prof. C yang ahli. Oke, Ya. Mbak Ade 90% lebih loh itu. 92,37%. Ya. Ya, Cukup tinggi Bang. ya, Sangat. itu menurut Tak terbantahkan Tifa, secara scientific base. gitu loh. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya, kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan ya. Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang Ya, bilang jadi begitu. artinya kan Tidak ada yang bilang jejak begitu loh. digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada. Ada bilang, oh tak. Jadi artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain sebagainya, kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan. Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke Dokter kuburan. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh Mas. Aduh, Anda tuh. Ya. Kita sendiri. Loh, iya nggak ada masalah. Itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, ya. Sekarang konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi kita kan Cara memahami sesuatu itu tidak seperti itu. Iya, kan konteksnya ya interupsi ya. Interupsi karena Anda menyampaikan Anda punya komentar ya. Jadi bahwa saya interupsi ukuran Anda yang ya. ada hubungannya. Ini konteksnya apa? Bicara apa? Pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa apa?
Ya. sambung dan lain Kita sebagainya. belum. Hal yang tidak terhormat menurut Itu saya. kontekstual, kontekstual. Keluar daripada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan tentang ijazah. Gitu loh. Kita sedang menyatakan Ini- tentang uang. Ini Bagaimana aneh. beliau memberikan Sehingga penjelasan saya tentang bahwa berapa ini banyak saya utang ikutin, negara Pak. Silakan, selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? Nah, Yang makanya Mas penting Andi harus pindah tentunya, sedikit. Jangan kita semuanya juga kita sanggup meneliti, pautkan. Wah, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau. kita. Kacau. Gitu loh. Sebenarnya jadi maksud Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa namanya apa ya? pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti dong. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan di tanggal 2. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sementara itu Oh, jadi ya, maksud Kita dan lain Anda- sebagainya. Ini kita Misalkan tidak bicara dalam seandainya satu kalau konteks, gitu makanya loh, waduh. kayak Jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda. berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui Bu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan? Silakan. Tetapi tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Saya tanya dulu, apakah datang ke kuburan penelitian juga? Oh, bagian. Bagian. Diakui, dokter Tifa. Bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Nah, Kan belum kan? Gak usah tanyakan kita. Tadi saya cuma nanya gampang. Saya Kita loh, Tifa. kita Betul ini datang ke kuburan sebentar gitu loh. ya, interupsi ya. Kita sebagai manusia itu punya banyak dimensi ya. Nah, Kita ini sebagai sama apa? lagi, Misalnya ini Mas sama Andi, lagi. sebentar saya mau cerita. Iya. Saya memberikan penjelasan. Sekarang kita pada Ya, apa, Dokter Tifa? manusia itu punya banyak dimensi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai aktivis, kita Tidak sebagai ada peneliti, hubungannya. kita sebagai orang yang punya profesi tertentu. Iya, tidak Kita ada punya hubungannya. banyak sekali hal Hiburan. yang bisa kita lakukan dalam satu waktu. Gitu. Ini udah out of context. Kita lagi bicara apa ini? Interupsi tapi Penelitian. apa? Kita membahas terkait dengan penelitian. Ada orang yang sudah tidak punya argumentasi, dia di bawa luar kata-kata. daripada pencarian kebenaran Anda. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mental, physically, spirituality? Yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bapak terus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang, toh nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuma tidak bisa masuk pokok perkara, yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang yang nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Gara-gara penelitian mereka. Dan mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk ke perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Cici melihat pembenci Pak Jokowi ya, lihat muka-mukanya ada cici. Masih mending melihat tai anjing daripada melihat muka-muka manusia pembenci Pak Jokowi ya, penghina Pak Jokowi. Lihatnya cici, pengen muntah orang lihat ya. Lebih bau dari tai anjing mukanya ya, cici lihatnya ya. Para pembenci itu ya, hidupnya dia hanya bisa memfitnah, menghina dan mencaci maki orang dan meributin ijazah orang itu. Jadi jijik melihatnya, mukanya teh congornya, lihat congornya teh jijik sekali lihat congor-congornya itu ya. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan itu nggak ada. Silakan melakukan perlawanan. Oh, enggak, ini saya rekamannya. Iya. Soal itu kita Silakan melakukan perlawanan. apa pada tersesat. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP.
Ya. Demikian Kalau Kembali lagi, Aduh, pengacara Surya ketar-ketir. itu pilihan-pilihan itu ada di pihak kejaksaan. Makin panjang dong nanti kalau Enggak juga, perbaikan sebenarnya kalau mau melakukan. Tapi kembali kalau dia melakukan perbaikan atau dia memilih banding gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan Pak Roy. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hipnu. Kalau betul dia memilih untuk memperbaiki, maka juga dia harus memperbaiki dakwaan yang ada di Pak Roy. Menurut pasal 76 kan dimungkinkan 7 hari sebelum dimulai tanggal sidang. Jadi ya hak jaksa. Nanti kami kembalikan bagaimana jaksa bersikap terkait putusan setelah ini. Sekalipun kalau kami dari korban lebih mengharapkan lebih cepat lebih baik. Artinya ya sudah lakukan perbaikan. Itu juga masalah sepele ya. Soal penggunaan pasal 310 dan pasal 433 di KUHP lama KUHP baru yang memang tidak mungkin dicantumkan dalam sebuah dakwaan. Harus memilih sesuai asas faktorio ya. Mana yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Kalau pakai dalam lama-lama yang baru-baru tidak boleh dua-duanya. Kalau Pak Jokowi responnya apa? Pasti udah denger dong. Beliau memberikan kepada kebijakan kejaksaan. Beliau mempercayai ini. Lebih kecewa karena kan kemarin kan minggu lalu aja udah mengumpulkan teman-teman UGM yang siap-siap datang. Justru kan sebenarnya kan dengan begini kan dakwaan akan disempurnakan. Semakin disempurnakan semakin baik dong untuk nanti pokok perkara. Jadi bagus-bagus saja. Eksepsi ini kan salah satu proses untuk menguji formalitas dari sebuah dakwaan. Daripada sudah berjalan jauh baru diperbaiki, maka di tahap awal dilakukan kesempatan perbaikan. Nah, setelah diperbaiki nantinya kan dakwaan lebih sempurna dan lebih bagus untuk pemeriksaan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk Mas Roy ya, Bang. enggak, hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan itu nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya rekaman nih. Iya. Kalau soal itu kita silakan melakukan perlawanan. Jadi hal-hal seperti itu yang dimintanya perlawanan. Gitu. Ini saya soal hakimnya langsung nih. Iya, silakan. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak Ini semoga kedengeran ya. advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian. Kalau pasal 75 ayat 4, pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Perbaikan. Nah, ini kan udah Perbaikan atau perlawanan gitu maksudnya. perlawanan. Jadi kalau nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Nah, iya betul pasal 26. Iya, bukan disesatkan, semua dilihat dari semua sudah pada nonton. Iya sudah semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari sorry Bang, apa di sidang saya di situ Bang? Saya rekam langsung. Saya betul, nggak di sidang tapi saya melihat langsung. Sama apa bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Jadi maksudnya dari pengacara Roy Suryo dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah selesai. Nggak ada lagi mau Kalau putusan pengadilan negeri bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah, itu sesat Bang. Wah, ya rekamannya jelas kok. Ya silakan. Itu Ini rekamannya jelas, jangan berpendapat. Ini fakta. Silakan. Jangan orang pun jelas ya, pasal 75. Pasal jelas ya. Ya, kaitannya ini kan namanya putusan selah. Putusan selah berarti kalau Saya baca lagi nih pasal 75 nih. Korbannya ya. Kalau 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagai maksud pada ayat 3. Hakim memberi kesempatan satu kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan. Jadi maksudnya adalah ini masih bisa jalan ya. Tapi tidak secara formil dibatalkan nggak bisa. Dua kemungkinan. Nanti kita lanjutkan perdebatannya. Memperbaiki. Kita lanjutkan perdebatannya kita jeda sejenak ya. Tetap bersama. Ya, ini adalah eksepsi putusan selah yang dimana saya pada saat itu hari Kamis yang lalu saya hadir di ruang sidang. Dari sidang keempat, sidang 1, 2, 3, 4 saya hadir di situ sebagai masyarakat yang memang kita harus juga mengawasi bagaimana proses sidang tersebut walaupun sidang itu adalah sidang terbuka. Karena apa? Ternyata kita melihat setelah bersidang ya selesai itu mereka menghampiri media mainstream dan media-media lainnya dan mengeluarkan lagi yang namanya propaganda yang dilakukan. Yang saya katakan banyak hoaxnya itu. Karena menyangkut juga di situ ada namanya dari materi perkara itu gitu. Sebagai contoh kita tahu, dia yang ketiga kemarin mengatakan
bahwasanya Pak Jokowi tidak pernah hadir ataupun diundang oleh UGM, ya. Dia diundang, kata Dr. Tifa itu 2017 ke atas. Kenyataannya, teman-teman juga pasti tahu, waktu beliau wali kota pun dalam dinas natalis pun juga diundang. Walau ketika 2014 pun sebagai presiden juga diundang dalam dinas natalis dan juga sebagai penghargaan bahwasanya beliau itu adalah lulusan yang terbaik yang dihasilkan UGM menjadi tokoh publik, tokoh nasional sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu tidak diglorifikasikan oleh mereka, dan mereka harus selalu mengglorifikasikan itu bahwasanya Pak Jokowi itu tidak pernah diundang. Dan ini yang menarik juga. Yang kedua, kemarin hari Kamis, ya, kita juga memantau itu. Setelah itu baru kita buat satu kontra narasi juga. Dr. Tifa mengatakan, itu juga masuk lagi ke sisi dari pokok perkara, dari materinya, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu ada ijazah sarjana muda. Ya, karena apa dia bilang? Karena meterainya warna hijau. Ini menarik buat saya. Padahal kita sudah bahas beberapa kali di media mainstream pun juga, ya, itu menjelaskan pengertian dari meterai itu. Karena begini, meterai merah yang dia katakan bahwa itu adalah ijazah sarjana, ya. Padahal kita ketahui ada 4 waktu untuk wisuda itu di UGM pada saat itu, yaitu di bulan Februari dan di bulan Mei. Itu ijazahnya bermeterai merah. Kemudian bulan Agustus ke November itu ijazahnya bermeterai hijau. Dan yang dia katakan meterainya warna merah itu 500, itu adalah kebohongan belaka yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu. Dan kita merefer kepada CLS ketika dia sebagai saksi di situ dengan Pak Ugro Seno juga, dan mengatakan meterainya itu harusnya 500 bukan 100. Nah, ini yang menarik karena saya mempunyai ijazah yang di bulan Februari, di bulan Mei itu yang dia katakan meterainya itu 100 rupiah bukan 500 rupiah. Saya ada data itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, apa yang dilakukan itu, ya, mereka ya karena mereka nggak ditahan, ya, jadi seenaknya lah untuk berbicara-bicara itu. Untuk apa saya bilang? Mengalihkan lagi narasi-narasi itu untuk mengattract publik mendukung pembenaran dia. Ini bermasalah untuk itu, ya. Nah, jadi telah dijelaskan oleh Bang Jamal Gisang, ya, bahwasanya ini yang kita minta ini memang semua bolanya itu ada di kejaksaan, ya, kepada JPU yang dalam 7 hari ini untuk menyempurnakan. Kemarin itu juga digoreng-goreng mereka, itu tidak boleh di pasal 75 ayat 4, hanya 206 ayat 4, ya. Padahal saya mendengar itu dikatakan mau buat perlawanan atau perbaikan. Artinya 206 ayat 4 suatu perlawanan yaitu ke ke pengadilan tinggi, ya, pasti butuh waktu. Saya katakan itu pasti butuh waktu, bisa sebulan, saya kurang tahu, tapi jelas butuh waktu yang agak panjang. Tapi ketika dilakukan di pasal 75 ayat 4 itu hanya perbaikan pasal-pasal itu yang obskur libelnya, ya, itu bisa dalam waktu 7 hari. Memang diamanatkan undang-undang itu dalam waktu 7 hari. Kata Bang Jamal dia 2 hari juga selesai. Bang Liva juga katakan ya 2 hari 3 hari juga bisa selesai karena masalahnya tidak sangat krusial untuk itu, karena opsi libel aja kabur untuk pasal-pasal itu. Nah, makanya kita meminta kepada jaksa penuntut umum, ya, mungkin Senin udah bisa dimasukkan atau Selasa dimasukkan gitu kan. Jadi perjalanan jadi akan dibuat dakwaan baru berarti nanti, ya, masuknya dakwaan baru. Nah, kita menunggu dan mungkin saja kalau kita melihat, ya, ini apakah ini strategi dari jaksa, ya, nanti akan mengumpulkan dalam satu tempat gitu kan antara saudara terdakwa Dr. Tifa itu, ya, sekarang juga dengan tersangka yang masih mengajukan namanya Papit itu, ya, yang saya yakin, ya, mungkin kalau bilang kita yakin tadi bilang kamu tuh bukan hakim, ya, pendapat saya, ya, untuk yang ketiga ini akan ditolak pula. Dan saya meminta juga, kita meminta, masyarakat meminta kepada majelis hakim, ya, di
PN Jakarta Selatan itu, ya sudahlah, tarik saja langsung masuk ke pokok perkara. Jangan lagi ya, saya katakan Roy Suryo itu kau jangan jadi pengecut lah untuk itu. Majukan saja langsung ke pokok perkara. Kalau kau mengharapkan mendapatkan namanya juga seperti yang didapat Dr. Timo tentang putusan saya, langsung ke pokok perkara. Tarung sebenarnya untuk itu. Jangan mengulur-ulur waktu. Masyarakat itu capek, ya. Bukan masyarakat yang ada klaim, tapi masyarakat keseluruhan 270 juta masyarakat Indonesia ini. Karena biar bagaimanapun yang kita lihat ini harus selesai dalam pengadilan yang nyata, yang memang ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi untuk membawa ijazah dia dan juga untuk menerangkan kepada publik, ini loh ijazah asli saya yang sudah dikatakan, ya sudah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada. Ibu rektor sendiri ijazahnya itu asli. Tolong jangan di framing lagi, ya, jangan dibuat ya kebingungan di masyarakat. Taruh saja langsung di sidang pokok perkara, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu bagaimana? Oke, karena ini tajam banget dia penyampaiannya. Ini objektif tuh penyampaiannya. Jadi kita memang hari ini peran kita objektif ya dalam hal menyikapi tidak subjektif teman-teman, tapi kita berbicara berdasarkan fakta yang sudah tersebar di masyarakat. Apa tugas kami? Tentu memberikan edukasi, meluruskan hal-hal yang mungkin salah pengertian masyarakat. Tadi karena Anda mengatakan secara tegas ya, Rapid seharusnya jujur aja. Rapid 3, apalagi objeknya ganti kerugian sama rehabilitasi. Ya kalau ibaratnya disidangkan kan malu banget kita. Ya menurut saya termasuk hakimnya malu gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya harus berani tuh, hakim merectify dalam membuat keputusan karena hati nurani yang bicara dulu. Tidak hanya berdasarkan legisme atau undang-undang. Oh dia berhak menurut pasal ini pasal pra-peradilan dia berhak mengajukan itu tidak semata-mata begitu. Harus juga berani. Hati nurani mengatakan seperti itu dan juga dia harus berani mengeluarkan suatu produk yang benar-benar bertentangan dengan aturan yang ada gitu. Saya kira itu. Nah sekarang ada hasil ini pada sebelah kanan saya. Kalau pendapat beliau ini nanti dari sama-sama Merauke dia bisa bahas. Ya termasuk dia paham juga tentang pra-peradilan ini karena sudah beberapa tahun ini kita belajar hukum terus. Jadi ilmunya selain digital forensik juga tentang hukum acara oke, hukum pidana oke gitu. Nah kita berikan kesempatan dimulai dari manapun, saya nggak berhak mengatakan mulai dari sini gitu. Silakan. Nah, yang selama ini ya saya atau pihak Pak Jokowi ya, katakan bahwa sebenarnya bukti baik Pak Roy Suryo maupun bukti Tifa itu tidak memiliki kepercayaan diri masuk ke sidang pokok perkara ini kan membuktikan ya. Bahkan bukan pihak kami sendiri sekarang, bahkan pihak Pak Kozinudin juga pun sudah melabel bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah pengecut ya. Tindakannya itu pengecut karena apa? Mereka yang mengklaim bahwa mereka menanti-nantikan Pak Jokowi di sidang pengadilan. Bagaimana Pak Jokowi mau datang? Kan datangnya di sidang pembuktian. Gitu loh. Jadi ini mengkontradiktifkan statement mereka. Makanya mereka seperti circular logic ya kan. Awal nanti ketemu lagi ke awal. Akhirnya itu ketemu ke awal lagi gitu. Yang mengkontradiksikan statement mereka sebelumnya. Nah, makanya ya pihak Pak Kozinudin sekarang mulai sadar. Ini penelitiannya serius atau kami sudah di-prank ini? Atau kami sudah ditipu ini? Jangan-jangan semua yang benar. Mungkin otaknya begitu setelah menonton Rakyat Bersuara.